senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah dua potensi besar yang harus kita pertahankan secara terus-menerus sebagai jaminan bagi kita untuk dapat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara jamaah Idul Adha rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tiap datangnya bulan Zulhijjah akan selalu ditandai dengan dua macam ibadah yang sangat monumental, yakni ibadah haji dan hari raya kurban. Dua ibadah ini merupakan warisan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada umat Islam yang syarat dengan berbagai keteladanan. Ibadah haji dan berkurban adalah perjalanan spiritual Nabi Ibrahim yang kehalumannya sampai sekarang senantiasa masih terasa dan diamalkan manusia. Kedua ajaran yang sangat bersahaja itu sampai sekarang senantiasa sangat relevan dan aktual untuk diamalkan manusia dalam menata kehidupan mereka, terutama bagi bangsa kita yang masih susah ini. Oleh karena itu dalam khutbah kita yang singkat ini, maka yang menjadi topik pembicaraan kita adalah meneladani ajaran spiritual Nabi Ibrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, Ibrahim sangat setia dan patuh kepada ayah dan bundanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara jamaah yang berbahagia, salah satu keteladanan yang diwarnai Nabi Ibrahim dan sekaligus rukun Islam atau pilar agama Islam adalah ibadah haji. Ibadah haji merupakan ibadah menapaktilasi perjalanan rohani Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar yang dimulai sejak Makkah, Arafah dan Mina, kemudian kembali ke Makkah. Puncaknya kemarin tanggal 9 Zulhijjah adalah ketika seluruh jamaah haji berkumpul di Arafah, yang di sebuah tempat padang gersang yang dilapisi oleh pasir-pasir halus. Terlihat bukit kecil yang bernama Jabal Rahmah, dan dari bukit ini pula Nabi Muhammad SAW di dalam perjalanannya yang terakhir ke Mekah menyampaikan pesannya yang terakhir kepada sahabat-sahabatnya. Adapun ibadah kedua adalah ibadah kurban. Berawal dari tanggal 8 Zulhijjah, saat dalam tidurnya Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk mengorbankan Ismail putra kesayangannya. Sebagai manusia biasa, pada mulanya Ibrahim masih ragu apakah serangan perintah ini benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masih dalam keraguan, maka hari tersebut disebut hari keraguan, Yaumul Tasriwah. Pada itu hari 9 Zulhijjah, mimpi itu datang lagi. Dari mimpi keduanya itu, Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi itu benar-benar datang dari Allah. Kemudian hari itu disebut dengan Yaumul Arafah, hari Sabtu. Ini Nabi Ibrahim tahu benar mimpi itu datang dari Allah kepadanya pada tanggal 10 Zulhijjah. Dia menceritakan mimpi itu kepada istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Hari ini kemudian disebut dengan Yaumul An-Nahar, hari penyembelihan.
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama dengan Ibrahim, ia berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Dia ataupun Ismail menjawab, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mudah-mudahan ataupun insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tetapi rupanya pada titik-titik yang menentukan itu, Allah menunjukkan kekuasaan dan sifat rahimnya. Allah menyelamatkan leher Ismail dan menggantikannya dengan seekor kibas. Lepaslah Ismail dari ringkusan maut. Suasana yang tadinya diliputi rasa terharu, seketika itu juga berubah menjadi rasa syukur dan gembira. Sejak peristiwa itu, Nabi Ibrahim menyembelih hewan kurban secara tertib dan teratur. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW menjadi amaliyah Islam yang dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha. Bukan pengorbanan untuk persembahan darah bagi Allah, tapi semata-mata meningkatkan takwa kepada Allah. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya tidak akan sampai kepada Allah daging ataupun hewan itu dan tidak pada darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah takwa dari kamu sekalian. Demikianlah Allah telah menentukannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat ini jelaslah bahwa berkurban adalah melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk kepatuhan, sebuah kesadaran bahwa kita berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Di sini semakin jelas kita pahami bahwa berkurban seakar kata dengan karib yang artinya dekat. Jadi orang yang berkurban adalah orang berupaya semaksimal mungkin untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dalam ibadah kurban yang terdapat berbagai macam kebajikan dan sugesti keimanan bagi orang yang mau melaksanakannya, dan kelak mereka akan memperoleh kebajikan dari kurban-kurban mereka. Tanda bukti kesyukuran kita kepada Allah, barangkali kalau saja kita pernah meluangkan waktu untuk menghitung berbagai nikmat Allah yang kita nikmati, maka niscaya akan habislah waktu dan umur kita untuk itu. Maka tidak lagi yang paling baik manusia terkecuali mensyukuri nikmat yang begitu banyak, baik secara lisan, kalbu maupun dengan perbuatan.
nikmat Allah begitu banyak kita rasakan, maka pantas bagi kita untuk mensyukurinya. Termasuk diantaranya berkurban tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 sebagai berikut. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, hanya sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa ya najatun